Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul kiram, Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di pagi ini dengan izin dari Allah Ta'ala kita bisa beraktivitas dengan berbagai macam bentuk aktivitas. Kita bisa berbuat dengan berbagai macam bentuk perbuatan. Kita bisa leluasa bergerak seperti yang kita inginkan, berjalan, duduk, bersandar, santai, makan, minum dengan lezat. Bisa merasakan nikmatnya makanan pagi, minum air yang hangat, dan seterusnya. Tahukah kita ini adalah nikmat dari Allah? Sadarkah kita ini adalah nikmat yang besar dari Allah Ta'ala, yang sangat dirindukan, sangat diinginkan oleh saudara-saudara kita yang sudah 4 bulan opname di rumah sakit, yang dirindukan oleh saudara-saudara kita yang sedang beristirahat di rumah-rumah sakit. Ada yang kena sesak nafas sehingga tidak pernah dilepaskan dari oksigen, dari tabung oksigennya. Dan mereka nggak ngerti sampai kapan mereka jalan hidup seperti ini. Sementara jenengan bergerak, ya, beraktivitas tanpa ada beban dan penghalang. Kita bernafas dengan leluasa. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sudahkah kita syukur? Bangun tidur kita bisa mencicipi makanan lezat sekali. Yang ingin goreng tempe, yang ingin makan tahu, goreng tahu, yang ingin telur, dadar telur, dan seterusnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sudahkah kita syukur? Sebelumnya kita mulai dengan mandi pagi yang penuh dengan kesegaran. Ada yang pakai air hangat, ada yang pakai air dingin dengan berbagai macam keinginan. Sementara ada saudara kita sudah berbulan-bulan tidak bisa dimandikan badannya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sudahkah kita syukuri? Hari ini kita ngantar anak-anak kita sekolah,
dengan lucunya, dengan sehatnya, dengan riangnya kita lepas untuk belajar. Sementara di tempat lain ada anak-anak yang sedang diuji oleh Allah orang tuanya, anak-anak kena tumor ganas dan gak ngerti sampai kapan penyakit ini hinggap ada di tubuhnya. Ibu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sudahkah kita syukur? Tiap hari, tiap malam kita beristirahat di rumah kita, rumah yang Allah rezekikan kepada kita. Kita sudah mendapat tempat tinggal tanpa harus kontrak, tanpa kos. Sementara di tempat lain sampai ada orang sudah berumur 70 dia harus kos dan kontrak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sudahkah kita syukur? Sudahkah kita syukuri? Sudahkah kita syukuri? Kalau ini satu persatu saya terangkan dalam mukadimah ini, Allah katakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika engkau hitung nikmat-nikmat Allah ini kamu gak akan sanggup. Mestinya kita tidak sanggup mensyukuri nikmat Allah. Makanya para ulama, ibu, para ulama itu kalau sudah mengucapkan alhamdulillah itu bercucuran air matanya. Bercucuran air mata. Karena alhamdulillah itu dalam maknanya. Di dalam alhamdulillah itu disebutkan oleh para ulama, wa fihi, di dalam kalimat tahmid itu mahabbah, ada cinta. Di dalam tahmid itu mengandung mahabbah, ada cinta. Cinta kepada siapa? Sebagaimana tahmid itu diarahkan kepada siapa? Kepada Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Kalau pertanyaan kenapa Allah harus kita cintai, kenapa dipuji, berarti kita benar-benar gak mikir. Berarti kita benar-benar gak mikir. Siapa yang paling banyak pemberiannya dibandingkan Allah? Siapa yang paling banyak pemberiannya dibandingkan Allah? Itulah para ulama mengatakan di dalam kalimat alhamdulillah terkandung mahabbah. Karena sang pemberi segala kebutuhan dan kita butuh semua itu disiapkan Allah. Kemarin kita lihat tayangan anak-anak Palestina bertumpuk-tumpuk meninggal royokan makanan. Kita royokan buang. Meninggal dalam keadaan kelaparan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, ayo nanti sepulang jemput anak, pulang ke rumah, ketemu suami, ketemu pekerjaan dengan PR-PR yang ada, jadikan itu sarana untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Hidup ini penuh dengan kenikmatan yang luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, materi kita pagi ini menindaklanjuti tentang atharud dzunub wal ma'as, dampak buruk dari dosa dan maksiat. Melanjutkan materi kita di bulan sebelumnya. Ikhwatul kiram, di dalam kitab para ulama disebutkan berbagai macam bentuk dampak buruk akibat daripada dosa dan maksiat. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, kita sadari
sesadar-sadarnya. Saya ulangi, kita fahami sepaham-pahamnya, kita sadari sesadar-sadarnya tentang hubungan antara manusia dengan dosa. Hubungan antara manusia dengan dosa. Manusia dengan dosa itu hampir tidak bisa dipisah. Ya, antara manusia dengan dosa itu hampir tidak bisa dipisah. Berarti pengertiannya apa? Pengertiannya potensi tergelincir kepada dosa itu sangat besar. Potensi terpeleset menuju kesalahan itu sangat luas dan sangat kuat. Apa sebabnya? Bun, tolong untuk sementara ojo gampang nyalano setan. Karena kita itu sering setan itu tambah gerogokan menjelang-jelang sadar. Karena setiap kita salah, yang disalahkan setan. Ya, selingkuh setan, gak ngaji setan, gak sholat tahajud setan. Lalu setan lu turu kebul sampai ya. Sing disalahkan setan. Maka di sini perlu kita camkan sehingga nanti seorang muslim itu apa? Tidak boleh merasa aman. Catat yang tebel itu. Tidak boleh merasa aman mintal bisis syaitan, dari gangguan-gangguan syaitan, dari perangkap-perangkapnya. Insyaallah. Sekalipun ibu senantiasa tiap saat pegang mushaf atau mungkin kalungan mushaf, saya gak diganggu setan kalung dengan Quran itu kalung. Kayak kalungnya cukup sembung ya. Nolak setan. Setan ini gandol nih ngono. Perhatikan, sekalipun kita setiap saat pegang mushaf, setiap jam kita murojaah, setan itu pinter, setan itu cerdik, setan itu canggih. Saya kasih gambaran saja di dalam kitab Situd Duror. Dalam kitab Situd Duror disebutkan Imam Ahmad. Pernah dengar kalimat Imam Ahmad? Pernah dengar? Seorang ulama dari 4 madhab, salah satu imam 4 madhab itu. Catatan buat kita, Imam Ahmad itu diberi keutamaan oleh Allah, mampu menghafal 1 juta hadis. Ibu sudah hafal berapa hadis? Berapa? Sudah. Ibu ada yang hafal 10 hadis? Nanti tak kasih hadiah. Ini ada kursi banyak di sini. Nanti tak mintakan yayasan 1. Ada yang hafal 10 hadis, Ibu? Oh, enggak ada. Oke, separuh, 5. Ada yang hafal? Siapa? Tentang niat, mungkin tentang marah, tentang sabar. Ya, hadis lengkap dari siapa, bunyinya gimana, riwayat siapa. Ada yang hafal 5 hadis? Ada? Oh, enggak ada. Baik, separuhnya lagi, 2,5. Allah.
Terus kayak begini ini kita merasa aman dari syaitan. Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. Ada kisah buat beliau, buat kita tentang beliau. Menjelang Imam Ahmad meninggal, itu putranya bercerita, ketika ketika sang ayah akan meninggal dunia, itu Imam Ahmad sakit berat. Kadang pingsan, kadang siuman. Kadang pingsan, kadang siuman. Seperti itu sakitnya. Nah, uniknya di setiap beliau sadar bangun dari pingsannya, Imam Ahmad ngomong dengan keras, tidak, belum, tidak, belum. Setiap kali beliau sadar dari pingsan, beliau mengucapkan kalimat ini terulang-ulang, tidak, belum, katanya. Sampai anaknya bingung. Bapakku ini ulama besar, hafal 1 juta hadis, nggak main-main. Hafal Quran yang jelas. Karena hafal Quran itu lebih mudah daripada hafal hadis. 1 juta hadis dihafal. Tapi kenapa bapakku dalam sakit berat ini kok tidak berzikir kepada Allah? Kok malah berteriak-teriak mengatakan tidak, belum, tidak, belum. Saya khawatir ada masalah dengan ayahku ini. Kata Imam Abdullah, yakni putra beliau. Akhirnya Imam Abdullah, putra beliau, putra Imam Ahmad, memberanikan diri. Nanti kalau siuman tak tanya bapakku, kenapa kok ngomong begitu? Kok gak berzikir kepada Allah? Kok gak istighfar? Kok gak baca tahlil? Kok gak baca takbir? Kok malah mengatakan tidak, belum, tidak, belum. Akhirnya begitu siuman dipegang oleh Abdullah. Ya Abi, wahai ayah, dimana taqulu kadzalik? Kenapa ayah berkata demikian? Kenapa ayah mengucapkan tidak, belum? Kok enggak berzikir? Kok enggak beristighfar? Kenapa ayah mengatakan demikian? Apa jawab Imam Ahmad ibu? Nah, tahukah kamu apa yang aku lihat? Tahukah kamu apa yang aku lihat? Aku melihat setan itu duduk di ujung kakiku ini, sambil mengatakan, hai Ahmad, kamu sudah bebas dari gangguanku. Maka aku jawab, belum dan tidak pernah bebas. Sampai roh keluar dari jasad. Itu Imam Ahmad tidak merasa aman dari gangguan syaitan. Dan Imam Ahmad ini masa hidupnya, masa sehatnya itu, kalau ada orang kesurupan, mendengar trompahnya Imam Ahmad, setannya sudah lari duluan, sudah sembuh. Nggak pakai dibacakan Quran. Kalau kita yang ru'yah, dibacakan ayat kursi, malah setannya malah muncul ayat kursi. Cilambe soalnya. Lambe dapat diri kau wae gak dipangan, kita kengi uang betino. Daging babi kita tolak, daging manusia dikit cemilan. So, itu Imam Ahmad. Jadi kalau ada kesurupan dipanggilkan Imam Ahmad, baru dengar trompahnya, setannya sudah kabur duluan, sudah sembuh orang yang ini. Saking kuatnya aroma tauhidnya Imam Ahmad, dan saking muruahnya beliau, terjaga dari aib, dari sifat-sifat tercela. Subhan, itu Imam Ahmad. Orang yang ikhlas itu Imam Ahmad. Nah, coba masih ingat ketika tidur di masjid diusir orang, sama marbot dinasehati, ini masjid tidak boleh pakai untuk tidur. Imam Ahmad diajari fikih. Imam Ahmad ditegur, gak ngerti kalau ini ulama besar, hafal 1 juta hadis, dinasehati marbot, bayangin. Dan beliau tetap tidak menjelaskan bahwa ini ulama gak mengatakan demikian.
sampai betul-betul Allah menghendaki. Sampai sakit kira-kira nyimpen rahasia. Mesti kandani mbak, aja cerita umum lho, kak gendeng lah. Gendeng tenan nih mbak. Nah, ini tolong dijalankan baik. Oleh karena itu, ibu, bapak, apa yang menyebabkan tadi sebagaimana yang saya sampaikan, manusia dengan dosa apa tadi? Apa tadi? Hampir tidak bisa atau memang bahkan tidak bisa dipisah, enggak bisa dipisah. Apa sebabnya? Pertama, sebab pertama adanya tabiat dasar manusia. Tabiat dasar manusia. Nah, tabiat dasar itu pengertiannya pripun itu? Apa sih tabiat ini? Karakteristik sifat aslinya, sifat dasarnya. Ini pertama itu. Karena manusia punya sifat dasar. Nah, di antara sifat dasar manusia, adalah al-ghaflah, kelalaian. Apa itu? Kelalaian. Ini tabiat dasar. Ini sifat dasar. Ini sifat yang tidak bisa dipisah dari manusia. Mana dasar hukumnya? Dasar hukumnya di dalam surat Toha 115. Surat Toha 115. Ini saya bisa pinjam mushaf ya. Ibu ada bu? Iya, mestinya biasanya ada mushaf. Oh, itu sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, Bunda, surat Toha ayat berapa tadi? 115. Ini diingat, betul-betul diingat supaya kita hati-hati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Ya. Dan sesungguhnya kami perintahkan kepada dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa, dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya. Nah, ini dasar hukumnya. Ini watak dasar. Dari sini panjenengan dengan sekarang saya hari ini mudah tergelincir dari ayat ini. Dari ayat ini. Maka di situ disebutkan, sungguh kami telah pesankan kepada Nabi Adam sejak dahulu. Sungguh telah kami pesankan kepada Nabi Adam sejak dahulu. Artinya apa? Sejak Nabi Adam akan ditempatkan ke dalam surga, itu sudah dipesan, sudah diwanti-wanti sama Allah, sudah di-warning sama Allah. Apa pesannya? Apa pesannya? Pesannya ada di surah Al-Baqarah ayat 35. Pesannya ada di surah Al-Baqarah ayat 35. Iya, kita buka Al-Baqarah ayat 35. Nanti kembali lagi ayat ini ya. Nanti kita kembali lagi ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Itu pesannya. Pesannya apa? Pesannya dua. Pesan yang pertama, kalau kamu sudah di dalam surga nanti, makan minum sepuasmu. Ya, itu seperti di warung-warung sekarang itu sudah pakai logo surga ini. Makan, nah itu pesan Allah kepada Nabi Adam. Makan bakso sapuase, makan nasi sapuase. Cuma belum dicatat tambahan, jangan kamu dekati pohon ini. Ya Allah, ini pesennya. Pesennya itu nikmati menu yang ada di dalam surga. Rogodan, dikatakan rogodan ini reno-reno, ini. Nama macam-macam melimpah ruah sudah tidak karu-karuan. Namun jangan kamu dekati pohon ini. Ini wasiat yang kedua, jangan kamu dekati pohon ini. Satu yang dilarang, 1000 yang dibolehkan. Tapi jenenge menungsa iku mangga. Lah wong sing dioleh niku kuwat, kok sing dipilih sing gak oleh. Jadi gak dioleh itu karena di dalamnya mengandung mudarat. Mari kita kembali surat apa tadi awal. Nah, surat Toha 100. Nah, setelah diwanti-wanti begitu, nikmati semua menu, makan semua makanannya, buah-buahannya, minum sepuas hatimu. Tapi jangan kamu dekati pohon. Nah, begitu Allah pesankan sejak awal, ternyata apa? Kita simak. Fanasiya Adam. Fanasiya Adam. Nabi Adam lupa. Nabi Adam lupa terhadap wasiat dari Allah ini. Fanasiya Adam. Firman Allah dalam surat Toha ayat 115 ini niku dijelaskan oleh Nabi. Dijelaskan oleh Nabi, apa kata beliau? Fanasiya Adam, fanasiya ibnu Adam. Nabi Adam lupa, maka anak-anak Nabi Adam pun ikut lupa. Ada na'udzubillah syarikali, kemarin dapat berita ada seorang muslimah sudah syar'i, suaminya juga sudah syar'i, anaknya hafal Quran, sang ibu ini pakaiannya, ibadahnya luar biasa ibu, namun meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Bercadar nanti dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah. Kok bisa? Kenapa? Tergelincir. Ada reuni kelas SMP. Reuni mantan SMP dulu, ngundang, datang ketemu teman lama plus gitu.
Cinta lana. Oh, sampai si apal. Sampai kok ngapal mau dong? Jangan-jangan jenengan juga terluka. Allah, tunggu kembali, kasih nomor, chatting, komunikasi. Syahwat masuk, setan bumboni. Akhirnya chatting-chattingan ketahuan suaminya. Ini nggak boleh nih, nggak boleh. Banting sama suaminya. Dibanting, hancur HP-nya, hilang nomornya. Suami lupa nomornya sudah ada di dalam dadanya. Jadi sang istri ini karena punya potensi hafal Qurannya kuat, maka menghafal nomor HP lebih cepat. Akhirnya tetap chatting-chattingan, beli HP sembunyi-sembunyi, chatting-chattingan sembunyi. Puncaknya suami nganter anak-anak ke pondok, istri nggak ikut. Katanya banyak pekerjaan di rumah. Ternyata janjian kencan sama pacar lama ini, ketemuan, naik bis turun, sudah ditunggu oleh sang mantan, masuk mobil mantan, melakukan zina di situ. Loh, gitu. Nah setelah itu selesai hajatnya, si istri sadar kalau ini salah, ini sadar ini keliru dan harus diakhiri. Lah sing lanang sudah kadung geliyeng, tahu geliyeng? Nggak usah dibayangin. Terus kadung jatuh cinta, nggak iso dipisah. Akhirnya nyari tampar, si perempuan dicekik dengan tampar, meninggal dunia. Dilempar ke depan masjid sama si mantannya. Jenazahnya udah mati dilempar, akhirnya diusut sama kepolisian, ditemukan ada sperma laki-laki lain. Tadi kan belum junub tadi. Semoga Allah menjaga kita semua. Semoga Allah melindungi kita semua. Hati-hati dengan reuni. Hati-hati. Kalau perlu nggak usah, walaupun alasannya menyambung sila Pancasila yang keberapa itu? Setan mana sih salah? Ibu, akankah kita bungkus kotoran-kotoran ini dengan kain sutra yang begitu indah penampilan kita? Tidak ada lain kecuali penjagaan dari Allah. Saya lanjutkan. Saya mendengar cerita itu gemeter saya. Aku bisa nggak menjaga iman? Aku bisa nggak menjaga ketakwaan? Perhatikan. Nah, maka di surat Toha ayat 115 ini ada dua sebab yang menyebabkan Nabiullah Adam tergelincir. Ada dua sebab. Sebab yang pertama apa tadi? Lalai. Makanya Nabi menyebutkan fanasiya Adam, fanasiya ibnu Adam. Nabi Adam lupa, maka anak-anak Nabi Adam juga ikut lupa. Ucapan Rasulullah ini, perhatikan, jadi Nabi tadi menafsirkan ayat. Urut-urutan ini. Nabi menafsirkan ayat. Allah mengatakan fanasiya Adam, maka Nabi menyebutkan fanasiya ibnu Adam. Karena Nabi Adam lupa, anak-anaknya juga terbawa sering ikut lupa. Lalu ucapan Nabi ini dijelaskan oleh sahabat Ibnu Abbas. Jadi menarik kalau diurut itu.
Apa kata sahabat Ibnu Abbas? Fanasiya Adam wasumiya al-insan. Nabi Adam lupa, maka dinamakanlah dia al-insan. Apa al-insan? Artinya al-insan apa? Kalau al-insan apa artinya? Manusia. Sama dengan an-nas. Artinya apa? Manusia. Nah, al-insan dalam konteks bahasa Arab itu kalau ditulis al-insan diambil dari kata dasar nasyun. Nasyun artinya apa? Lupa. Makanya la tansa, jangan lupa utangmu. La tansa, jangan lupa kredit kamu turun lunas. Ojo gobo dipakai ngaji tasnya nek turun lunas. Duwe ate kok senengane utang ini. Anda di sini? Nggak ada. Nggak ada yang nggak ada yang ngaku. Bon, ojo dibiasa. Hidup itu paling enak, sederhana, tanpa ada beban. Saya itu paling bangga dengan istri saya, salah satunya itu. Istri saya itu lebih huruf cantik, kurang patah cantik, tapi manis loh. Sampai tahu sendiri kan? Ngomong elek takut loh. Yang paling saya banggakan di situ, saya bersyukur sekali. Gak punya sepeda motor, gak kredit, tapi gak usah. Daripada nanti kepikiran, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya. Allah takdirkan punya sepeda motor. Bangun rumah, ingat terus kos, kontrak lebih tenang, gak punya utang, gak kredit cari rumah, gak usah. Sampai ada yang nawarkan tanah, kita beli tanah, nyecil lagi deh. Tapi santai, bener-bener santai, gak punya beban. Lah di rumah itu, di pos RT depan rumah itu sering pakai demo itu, bukan demo teriak-teriak ya. Ada yang nawarkan panci, ada yang teflon, dipasangin alat ngepel, itu meredit kabeh. Makanya waktu ngepel itu muni kredit. Ya, segala apa yang dimiliki ada totalan utang. Pun perhatikan, fanasiya Adam wasumiyal insan, kata Ibnu Abbas. Nabi Adam lupa, maka dinamakanlah al-insan, yang artinya manusia. Dari kata dasar nasyun, artinya lupa. Berarti manusia dengan lupa dalam orang iso bisa. Lali dari duwe rumah tangga, akhirnya chatting-chattingan karo makhluk halus. Astagfirullah. Ini faktor pertama. Kemudian dosa yang kedua, potensi yang kedua di situ dalam surat Toha ayat berapa tadi? 115 apa Ibu? Terakhir jangan simak. Walam najid lahu azma. Walam najid lahu azma apa? Kami tidak dapati kemauan yang kuat. Apa itu? Dhaful azimah, lemahnya kemauan, lemahnya tekad, itu menjadi sebab tergelincirnya Adam. Dan ini yang menyebabkan kita menjadi gak karu-karuan ini. Waktu kita begitu banyak, terbuang sia-sia. Ilmu gak tambah, amal gak nambah, iman gak nambah. Coba bayangin. Coba bayangkan. Sementara kita terus berjalan mendekat pada ajal dan kematian. Insyaallah. Pun ini faktor pertama, manusia
dengan dosa tidak bisa dipisah. Ini mohon ini aja dikendali loh. Bu sampean selingkuh terus takoni sing lanang. Sampean kok iso to selingkuh kayak gini? Keturunan Adam. Tak pentung sampean. Sambut Ibu. Jadi manusia dengan apa tadi? Lalai, di mana lalai itu faktor yang utama. Terjebak dan tergelincir dalam dosa. Berarti antara manusia dengan dosa seperti garam dengan rasa asin bisa dipisahkan. Seperti lombok dengan pedas bisa dipisahkan. Oh, itu satu. Ini kita bahas dulu persoalannya dulu. Nanti solusinya gimana Ustaz kalau gitu. Nah, yang kedua, apa yang menyebabkan manusia tidak terlepas dari dosa? Yang kedua, adanya nafsu. Kita semuanya punya nafsu. Nafsu nggak bisa dipisah dari manusia, karena di dalam menjalani kehidupan itu nafsu itu kebutuhan. Kita butuh nafsu supaya kita bisa merasakan gairah, seneng itu ada. Oleh karena itu pengkajian tentang tazkiyatun nufus, ya, tazkiyatun nufus, usaha untuk penyucian jiwa, itu bukan membersihkan diri dari nafsu, bukan, tapi mengendalikan. Nafsu tidak bisa kita bersihkan dari diri kita, dikendalikan dan dibersihkan dari kotoran-kotoran yang merusak nafsu itu. Mantap. Jadi bukan dibersihkan. Kalau dibersihkan lalu jenengan nggak punya nafsu, nggak bisa menikmati hidup ini, Pak. Bapak kalau ngaji sudah tazkiyatun nufus sudah selesai, hatinya bersih dari nafsu, nanti nggak bergairah lihat istrinya itu. Lihat istri sama gedebok podong, repot. Kita bisa menikmati rumah tangga, ada cinta, ada rindu, ada kangen. Itu karena ada dorongan nafsu. Begitu juga ibu-ibu. Jangan dibersihkan nafsunya, nanti ngeliat uang dengan kertas sama aja, akhirnya nggak mau belanja. Gak masak aku, gak selera, mulut, repot. Dikendalikan, bukan dilepas dari badan kita, tapi dikendalikan. Kenapa harus dikendalikan? Karena dorongan nafsu itu nggak terbatas. Dorongan nafsu tidak bisa terbendung kalau tidak dikendalikan dengan benar. Kalau ibu-ibu ingin penasaran, gimana sih Ustadz kerusakan yang paling fatal kalau nafsu itu tidak dikendalikan? Nah, wong sing ngaji ini salah satu kan kita ngaji ini untuk mengendalikan. Salah satu faktornya kita ngaji ini. Saya ngerti, oh kalau begini efeknya begini, kalau berbuat begini akibatnya begini, itu dengan ngaji kita nanti dibenahi. Loh, yang sudah ngaji saja masih kebobolan kita. Apa kalau sudah kita ngaji sudah dijamin baik? Apa jawabnya? Kalau sudah ngaji dijamin baik? Belum. Kita punya hasrat. Sekarang saya tanya jujur-jujuran aja. Ibu-ibu punya keinginan enggak? Keinginan punya enggak? Keinginannya itu sedikit apa banyak? Ketoknya menang. Ketoknya menang sing dikarepno. Oke. Coba semua yang Anda inginkan turuti, selesai? Enggak selesai, Pak.
Mangkane ojo setiap sing dikarepno iku dimiliki, jangan. Haruskah? Apa manfaatnya kalau saya punya ini? Berpikirlah, berpikir itu ilmu gitu. Makanya kalau jenengan betul-betul ingin tahu resikonya ketika nafsu tidak dikendalikan, ingin tahu dengan nyata dampak buruk ketika nafsu tidak dikendalikan, tolong jamaah pengajian wali murid SBR ini. Kalau Sabtu atau Minggu, jenengan pergi ke Gandeng Fajar. Jenengan pergi ke Gandeng Fajar, rombongan pengajian wali murid SBR gitu. Spanduk ini perlu. Pelaku teng mriku di sana ada orang menyewakan dokar. Sampe lupa dokar niku. Pak, kita mau naik dokar bersama-sama. Nanti ada berapa dokar sampean sewa. Biasanya kalau satu putaran satu orang itu 20. Ini enggak salah. Karena saya pernah naik sama si kecil. Ya, sama si kecil. Akhirnya naik 20. Jenengan kalau bisa sampai bayari 200 per orang. Kira-kira kusirnya gimana? Dalam, Pak, berapa ini? 20 Pak. Nah sekarang supaya bisa punya sedekah buat jenengan, kami mau bayar per orang 200. Kira-kira kusirnya gimana? Seneng apa sumpah? Seneng, tapi jenengan bikin syarat. Tapi kalau nyuwun syarat Pak nggih, napa Bu? Tolong tali kendalinya jangan dipegang nanti. Insya Allah jenengan pagi naik, sore viral. Jelas? Jelas? Syaratnya tali kekang kudanya jangan dipegang. Kira-kira nanti larinya kuda kemana Bu? Dalam itu jawaban atas ada ibu yang penasaran kenapa sih nafsu harus dikendalikan. Ngerti? Makanya keberarti ngerti jawaban nyata langsung kerasa nih. Nah, besok hari Ahad naik dokar. Ya, nanti saya tunggu berita menderitanya. Saya tunggu berita viralnya. Yakin dijamin viral. Mau dibawa kemana ini sama kuda ini? Kuda lari kemana Rene? Kemana? Sesuai yang diinginkan oleh sang kuda. Kenapa? Terus sampai teriak-teriak, orang pasti bilang, tolong Bu pegang itu loh kendalinya. Mau sampai bilang begitu? Astagfirullah. Ini wujudnya, ini kenyataannya gitu loh. Kalau nafsu tidak dikendalikan, maka terjadilah kerusakan. Surat 12 ayat 50. Surat 12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Iya. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Insyaallah. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalau kita menggunakan bahasa Jawa orang tua kita dulu, ya, nek karepe ati dituruti iku ora ono enteke. Pun karakter jenengan itu kan sebenarnya sudah menjadi contoh teladan di pos kamling yang kami buat di RT kami. Itu sering bapak-bapak penjual daster, penjual baju ibu-ibu murah meriah, nah itu
itu sering nongkrong di situ. Ibu duduk di sana ibu, ini bu daster baju untuk dinas, baju untuk dinas di rumah, baju untuk santai di rumah, berapa? Nah, itu ibu nawar. Padahal di rumah daster itu telu nyantol nyar-nyar. Begitu ada orang nawarkan barang bagus, motif bagus, warna bagus, harga bagus, iso ilere gak grotos, iso bu. So, kata suaminya, loh Umi kemarin kan sudah beli apa jubah warna ungu. Iya itu warnanya, motifnya beda nih. Akhirnya beli motif beda, beli lagi, ada mau beli lagi, diingatkan lagi, loh kemarin kan sudah. Iya kainnya beda. Nuruti karepe ati kanot, nuruti karepe ati kanot, ente itu manusia. Bun, ada yang nggak punya keinginan? Ada. Nafsu ammarah bisuh, potensi tergelincirnya kepada dosa. Pun itu yang kedua alasan kenapa manusia dengan dosa tidak bisa dilepas. Yang ketiga, yang terakhir, adanya nas ketetapan dari Allah. Nas atau ketetapan dari Allah. Allah sudah menetapkan, memberikan, mengilhami pada jiwa manusia itu kecondongan untuk melakukan salah. Benih itu ada. Biji-biji menuju keturakan itu ditanamkan Allah pada diri, diilhamkan Allah pada kita. Hal itu disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di surat 91 ayat 8 dan sampai ayat 10. Ayat 91, surat 91, surat apa Bunda? Asy-Syams ayat 8 sampai ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Iya. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan kami ilhamkan, maka kami ilhamkan kepada jiwa itu benih-benih dosa dan benih-benih ketakwaan. Nah, dari ayat inilah Ibu, perhatikan, dari ayat inilah dua potensi yang Allah tanamkan pada diri manusia nanti tumbuh. Dari mana tumbuhnya potensi itu? Jangan berlihat. Jadi kan berlihat kesibukan pertemanan majelis itu yang menjadikan dua potensi ini tumbuh. Masing-masing orang itu punya potensi dosa, masing-masing orang punya potensi taat kepada Allah. Nah, dari dua potensi yang ada dalam diri kita, itu mana yang mendominasi? Tergantung dari kesibukan kita dan pertemanan kita.
Makanya kenapa kita kalau milih teman itu cari teman yang baik, termasuk di grup. Karena kita nggak bisa lepas dari grup. Punya berapa grup? 10. Masya Allah. Makanya HP ini telu. Kayak pengusaha. Jenenge sapa ae. Terus apa kepentingannya? Wong saya di grup masjid beberapa kali tak puter. Wong grup di masjid kok bahas ini sirah. Lawang takmir kok bahas Mas Varia Vanessa selingkuh. Jadi takmir masjid ngadep nang ndi nang. Saya guyon di Pak Takmir, ayo ngadakan hafalan juz ama yuk. Olah kok sampean ngurusi artis yuk. Astagfirullah. Jadi banyak hal yang sia-sia akhirnya di situ. Saya ada grup haji, ada mau keluar karena ini masih dia butuh beberapa nasihat-nasihat. Ya, kadang-kadang nanti itu akhirnya kita nasihatkan. Grup RT yang menunggu. Karpe guyon, sing tampilno itu nggak pakai klambi. Ya bapak-bapaknya seneng. Saya sampaikan ngeten iki kan kurang sopan. Gitu. Ya Allah, ini grup orang-orang umum Bu, yang di-share apa Bu? Yang di-share apa coba? Nah itu yang kita disibukkan dengan itu yang membawa kita, yang nonton kita itu di situ pertemanan, persahabatan. Mau nggak mau kita itu kepercikan, gitu. Mau nggak mau? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kita kecipratan gitu. Insya Allah. Makanya hati-hati, Nabi SAW mengatakan di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah, soal sahabat itu nggak boleh dibuat main-main. Pertemanan nggak boleh sembarangan. Persahabatan tidak bisa sembarangan. Harus betul-betul milih. Kenapa? Karena teman itu yang akan menjadikan dua potensi yang ada dalam diri kita nanti, mana yang mendominasi. Masih ingat tadi di dalam diri kita ada dua benih, ada dua potensi yang Allah tanamkan. Fa'alhamaha fujurha wa taqwa. Mana yang mendominasi tergantung dengan siapa panjenengan bersahabat. Tergantung dengan siapa lebih sering komunikasi, dengan siapa Anda bermajelis, dengan siapa Anda sharing, dengan siapa Anda tukar pikiran. Nabi SAW menyebutkan ad-dinul mar'i ala khalilihi. Agama seseorang tergantung dengan teman karibnya. Falyandur man yukhalil. Hendaklah dia melihat siapa yang akan dijadikan teman karib. Muncul pertanyaan, Ustadz, kalau kita bersahabat milihi yang baik-baik saja, satu, siapa yang bertanggung jawab dengan orang-orang yang tidak baik itu? Yang ingatkan siapa? Kalau kita berteman hanya milih yang soleh-soleh saja, yang alim-alim saja, yang baik-baik saja. Nah, teman-teman kita yang kurang baik itu siapa yang hindarkan? Itu pertanyaan muncul. Yang pertama. Yang kedua, apa nanti kita nggak dianggap sok suci dan menyombongkan diri, meremehkan orang lain? Muncul dua pertanyaan ini, apa jawabnya? Karena harus dijawab. Apa jawabnya Bu? Yang pertama, masa kita biarkan, masa kita diamkan, masa kita umbar kalau orang itu jelek dan rusak? Kita yang dimaksud tidak boleh bersahabat tadi Pak, tidak boleh bersahabat karib, menjadi teman kepercayaan, menjadi sharing, itu nggak boleh.
kecuali orang-orang yang fakir. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dibolehkan bersahabat dengan orang-orang yang mungkin sudah rusak betul, peminum, pezina, pemabuk, boleh bersahabat dengan mereka, boleh, dengan catatan satu, ilmu kita kuat, dua, iman kita kokoh. Syaratnya dua. Kenapa kok harus ada syarat begitu? Karena yang namanya pertemanan itu saling mempengaruhi. Betul? Iya, saling mempengaruhi. Lalu anak saya nggak pernah saya ajari nyanyi, itu nggak pernah. Nggak pernah di sekolahan ya, insya Allah alhamdulillah nggak ada yang seperti itu. Loh kok pas saya mandikan itu saya tunggu mandi. Imak peye, murjaai, imak peye, takut kan? Imak peye sopo. Tapi imak peye. Ya Allah, akhirnya bapaknya panggil, Mbak, ini adikmu kok hafalan imak peye ini murojaah gini. Jadi teman-temannya di pos itu, Pak, Sabtu Ahad itu subuh itu udah ke rumah manggil-manggil. Uwais, Salman. Anak-anak 5 masing-masing pegang HP. Anak 5 subuh itu. Ya Allah, anak kami nggak ada yang punya HP, nggak ada. Kalau pun bermain kita batasi maksimal 1 jam, maksimal, tapi jarang 1 jam. 45 menit itu paling lama main. Setelah itu lepas anak. Walaupun geletaan tidak akan mau, sampai tawari pun tidak mau, karena sudah akad nikah, sudah ada perjanjian. Itu mainnya dicek, terus saya mainnya segitu aja. Seneng anak, terus kita sibukkan dengan bermain dengan kita. Itu pernah ke rumah Pak D-nya itu, udah main setengah jam, 45 menit udah selesai, dipinjemi lagi. Enggak nanti aku menyalahi api. Nah, padahal kita juga gak marah, cuma kita ingatkan. Ini kan konsekuensi. Jadi teman ini pengaruh, Pak. Ibu ngomong kita, gaya ngomongnya, gaya hidupnya itu memiliki pengaruh yang sangat tinggi. Kalau ibu-ibu kumpulnya dengan orang-orang yang ngapunten, ibu-ibu ada sekarang pengajian sosialita, ada acaranya banyak sekali acaranya, sosialnya bagus, litanya itu yang gak ngerti. Akhirnya ngajinya bukan ngaji beneran, ngaji abal-abal, hanya untuk meresmikan aja kan yang penting itu acaranya itu. Bikin acara ke panti asuhan kemana, ya, panti asuhannya dikit sekali, yang penting nanti jalan-jalannya itu. Dan kita pelajari kasus-kasus seperti ini, dan korban berjatuhan yang sangat banyak. Makanya kalau kita diminta misi yang seperti ini, saya mohon maaf, mending walaupun 1000 orang yang datang, saya suka ngajar 2 orang, tapi betul-betul ngaji, itu lebih bagus. Karena untuk memperbaiki diri, bukan untuk membuat topeng penguatan ketidakbaikan ini, bukan untuk kepalsuan, bukan untuk menipu keluarga dan umat, bukan untuk menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah ibu-ibu sekalian, berarti ada berapa poin yang menjadikan manusia dengan dosa tidak bisa dilepas. Ada berapa tadi? Ada 3. 1, kelalaian, yang itu sudah menjadi tabiat dasar. Yang kedua apa? Nafsu, adanya nafsu. Yang ketiga, nas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibu, bapak, ini yang bisa kita kaji dalam kajian pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah bulan depan
kita akan melanjutkan pembahasan atharud dunub wal ma'as, dampak buruk daripada dosa. Nanti dalam pembahasan bagaimana langkah kita dengan 3 perkara tadi. Antisipasi kita selamat dari dosa itu bagaimana? Ya, insyaallah akan kita bahas dan tema nanti akan kita bicarakan. Semoga bermanfaat dan semoga hari-hari kita ke depan, umur kita yang masih tersisa dan kita tidak tahu berapa lama lagi Allah memberikan izin kita untuk bisa bernafas ini, kita nggak ngerti berapa lama lagi Allah berikan kesempatan kita untuk beribadah, kita nggak sadar sama sekali. Ini yang kita harapkan adalah semoga waktu umur yang masih tersisa ini semoga menjadi umur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kurang lebih maaf yang sebesar-besarnya. InsyaAllah akan kita lanjutkan di pertemuan akan datang solusi dari problem yang sangat penting. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.